Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulasmini, NPM 1804041159, Prodi Ekonomi Syariah kelas A, semester 5, IAIN Metro Lampung. Di sini saya akan membuat pendampingan pengelolaan keuangan UMKM Kelanting Ojolali, Desa Rejomulyo, untuk melanjutkan konten Q&A saya sebelumnya yang sudah Q&A langsung bersama pemilik UMKM Kelanting Ojolali, Desa Rejomulyo, dan juga untuk digunakan sebagai pendampingan pengelolaan keuangan usahanya. Hal ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah 2, dosen pengampu Ibu Zumaroh MESY. Kegiatan pengelolaan keuangan usaha, baik itu bagi usaha mikro maupun kecil, merupakan kunci untuk kelancaran operasional kegiatan usaha. Bila pemakaian dana tidak terkontrol, akan berakibat keuangan kosong. Keuangan perusahaan yang kosong menyebabkan terganggunya semua kegiatan operasional kegiatan usaha. Manajemen atas arus keluar masuknya dana usaha yang terkontrol akan menunjukkan kredibilitas kegiatan usaha yang baik di dunia bisnis. Dalam kondisi keuangan yang buruk, manajemen dituntut untuk segera membenahi keuangan usaha tersebut. Secara umum, keputusan utama dalam manajemen yang harus diambil oleh suatu bisnis adalah keputusan mengenai investasi, keputusan pendanaan, keputusan mengenai pembagian atau penggunaan laba, dan membuat laporan keuangan. Yang pertama, keputusan investasi. Secara umum, keputusan investasi merupakan keputusan untuk menentukan alokasi dana yang dimiliki oleh suatu bisnis akan dibelanjakan untuk keperluan apa saja, apakah untuk keperluan pembelian aset tetap ataukah untuk investasi pada modal kerja. Modal kerja adalah modal yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional hariannya, sehingga disebut juga pendanaan jangka pendek. Yang kedua, keputusan pendanaan. Sistem pembelanjaan yang dipilih perlu didasari oleh perhitungan mengenai laba dan resiko. Dalam upaya memenuhi kebutuhan modal kerja, disarankan sumber pendanaan dibiayai dengan modal yang seminimal mungkin. Namun, agar perputaran modal perusahaan dapat ditingkatkan, seringkali perusahaan diharuskan untuk dapat mencari dana dari luar untuk menutupi kebutuhan modal kerjanya. Yang ketiga, keputusan pembagian laba. Setelah perusahaan atau suatu bisnis kecil menjalankan aktivitas operasional usahanya, tentu saja diharapkan dapat menciptakan penjualan yang selanjutnya dapat menghasilkan laba. Laba ini sepenuhnya menjadi hak dari pemilik perusahaan, sehingga keputusan mengenai pembagian laba ada di tangan pemilik perusahaan. Laba bisa dibagi untuk kemudian digunakan untuk keperluan pemenuhan hidup dari pemilik atau dapat diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan. Yang keempat, laporan keuangan usaha. Laporan keuangan adalah laporan yang berisikan mengenai informasi kinerja keuangan selama periode tertentu, serta posisi kekayaan, hutang, dan modal perusahaan pada waktu tertentu. Laporan keuangan ini merupakan hasil akhir proses akuntansi. Kinerja sebuah UMKM dapat dinilai berdasarkan laporan yang dibuat secara periodik. Ada beberapa jenis laporan keuangan yang sering digunakan oleh setiap usaha. Yang pertama, neraca atau balance sheet. Neraca merupakan laporan yang menyajikan gambaran sumber-sumber perusahaan atau aktiva dan kewajiban-kewajiban serta modal perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Bagian aktiva dalam neraca melaporkan pengaruh keputusan investasi di masa yang akan datang. Kewajiban dan modal pemilik pada neraca melaporkan pengaruh keputusan pendanaan di masa yang akan datang. Yang kedua, laporan rugi laba.
Laporan rugi laba adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan dan biaya dari suatu unit usaha untuk periode tertentu. Selisih antara pendapatan dan biaya merupakan laba yang diperoleh atau rugi yang diderita oleh perusahaan. Laporan rugi laba meringkas hasil kegiatan perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Laba rugi perusahaan dihitung laba bersih sama dengan laba kotor dikurangi beban usaha. Beban usaha terdiri dari beban penjualan, yaitu semua biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan, dan beban administrasi atau umum, yaitu semua biaya tidak langsung dari penjualan. Laba kotor sendiri dihitung laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan ini memperlihatkan perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dibagikan dalam suatu periode akuntansi. Unsur-unsur dalam laporan perubahan modal adalah modal awal, laba rugi, pengambilan pribadi atau prive, setoran pribadi, dan modal akhir. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar yang utama dari suatu perusahaan selama satu periode. Laporan ini menyediakan informasi yang berguna mengenai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dan operasi, mempertahankan dan memperluas kapasitas operasinya, dan memenuhi kewajiban keuangannya. Berikut ini laporan keuangan yang saya buat untuk UMKM Kelanting Ojolali Desa Rejomulyo sebagai contoh untuk kedepannya, agar pemilik UMKM Kelanting Ojolali Desa Rejomulyo bisa membuat laporan keuangan untuk usaha kelantingnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.